Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita kiranya menyertai-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di dalam satu hari ini yang mengawali aktivitas kita, pekerjaan kita di hari ini, yaitu firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya pasal 55 ayat 3 yang berkata demikian: Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menciptakan manusia dengan dua telinga dan dengan satu mulut, dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu supaya manusia lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara. Akan tetapi dalam praktek hidup sehari-hari yang terjadi justru kebalikannya. Banyak orang lebih suka berbicara dan lebih banyak berbicara daripada mendengar, sehingga mudah dalam berkomentar, mudah sekali menghujat, mudah sekali menghakimi, mudah sekali mengkritik, mudah sekali menggosip, dan sebagainya. Sementara Amsal 10 ayat 19 berkata, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman melalui Yesaya yang menjadi nats renungan kita ini. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Di sini Tuhan ingin kita senantiasa menyendengkan telinga, mendengar Dia berbicara. Selama ini tanpa disadari kita terlalu sibuk berbicara kepada orang lain, banyak bicara kepada Tuhan dalam doa-doa yang dipenuhi segudang permintaan. Tetapi kita tak memberi kesempatan Tuhan berbicara, tak menghiraukan perkataan Tuhan. Itulah sebabnya Yesaya 42 ayat 20 berkata, Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Padahal Tuhan ingin sekali berbicara kepada kita. Dan Ia mau kita senantiasa mendengarkan suaranya. Dia membawa kita kepada kehidupan yang seturut dengan kehendak-Nya, yaitu agar kita hidup di dalam Dia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui hamba-hambanya yang Ia percayai untuk menyampaikan isi hatinya, melalui renungan-renungan dan khotbah-khotbah. Mendengarkan Tuhan berbicara adalah langkah menuju kehidupan dan berkat.
Nuh adalah contoh orang yang mendengarkan suara Tuhan. Ketika Tuhan berfirman untuk memberitahukan segala rencananya, Nuh mendengarkan dengan baik, lalu melakukan tepat seperti yang Tuhan firmankan. Ketika Tuhan berkata agar membuatkan bahtera, maka dia membuat bahtera. Nah, karena mau mendengarkan dan taat, disinilah Nuh beserta keluarganya selamat dari air bah yang menenggelamkan bumi. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga Tuhan ingin berbicara kepada kita dalam berbagai maksud. Maksud Tuhan yang terindah di dalam hidup kita ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menyendengkan telinga kepada Tuhan. Dengarkanlah Tuhan berbicara, agar kita memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini, yang mengajarkan kami agar senantiasa menyendengkan telinga kami untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami, sehingga kami memahami akan maksud Tuhan dalam hidup kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Bentuklah kami ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Termulialah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Demikian Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam satu hari ini. Selamat beraktivitas. Horas. Thank you for watching.